Melalui pembelajaran berdiferensiasi e-commerce dan commerce learning, yuk kita mulai pembelajarannya. Hal yang menarik bagi saya di kurikulum Merdeka adalah adanya capaian pembelajaran matematika pada fase B yang bisa diturunkan menjadi sebuah TP yang mengangkat literasi finansial dan sense of number siswa. Kita sering menanamkan literasi finansial dan sense of number kepada murid hanya melalui wejangan atau ceramah saja, dan ini kurang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi menyadari akan hal itu, bahwa setiap anak butuh proses pembelajaran, bahkan dukungan yang sesuai dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi ini walaupun kompleks tapi asik untuk diterapkan. Melalui pembelajaran berdiferensiasi e-commerce dan commerce learning, yuk kita mulai pembelajarannya. Proses pembelajaran yang bermakna dan relevan ketika pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam dan zamannya. Hal ini menjadi poin penting bagi pembelajaran berdiferensiasi. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika tentang uang kelas 4 di SDN Pangarangan 3, Kecamatan Kota Sumeneb, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang dan literasi finansialnya. Istilah uang ini mungkin sepele, namun ketika murid tidak mempunyai sense of number dan literasi finansial, maka murid tidak mempunyai kemampuan pengambilan keputusan dalam penggunaan dan manajemen uang, sehingga akan memiliki kecenderungan sikap konsumtif karena mereka belum bisa membedakan prinsip kebutuhan dan keinginan dalam mengkonsumsi barang. Apa itu keinginan? Banyak yang bilang bahwa literasi finansial di tingkat sekolah dasar masih sangat rendah, dan ini menandakan rendahnya kemampuan pengambilan keputusan dalam penggunaan dan manajemen uang, serta rendahnya sense of number atau pemahaman tentang angka untuk membuat penilaian yang akurat mengenai kuantitas dan pola yang meliputinya, sehingga banyak siswa sekolah dasar tidak begitu mempedulikan nilai kuantitas dan kualitas suatu barang, mahal atau murah suatu barang menurut kemampuan, dan hal itu akan berpengaruh pada literasi finansial yang akan membeli apa saja walaupun tidak sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran berdiferensiasi dengan e-commerce dan commerce learning. Bagaimana penerapannya? Penasaran kan? Pembelajaran ini hanya memanfaatkan dokumen diagnostik siswa, simulasi e-commerce, dan pasar buatan atau commerce buatan. Pada tahapan awal, sebelum masuk ke kelas, saya melakukan persiapan dengan mengamati hasil diagnostik awal dengan tujuan untuk mengetahui gaya belajar setiap anak. Nah, dalam hal ini saya menyiapkan bahan ajar yang berupa video, gambar barang-barang dagangan yang include pada simulasi e-commerce, dan beberapa barang dagangan untuk membuat pasar buatan atau commerce buatan, serta uang mainan. Dan juga saya menyiapkan rancangan denah tempat kelompok. Saya membuat dua kelompok besar. Kelompok satu adalah kelompok dengan gaya belajar audio visual, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Keseruan pembelajaran ini ketika saya mengajukan pertanyaan kepada murid tentang kebutuhan dan keinginan, dengan menunjukkan beberapa gambar yang berisi barang-barang kebutuhan dan keinginan. Ada beberapa macam jawaban siswa. Ada yang memilih memang sesuai dengan kebutuhan, dan ada yang memilih justru hanya sesuai dengan keinginan atau kesukaannya saja. Bagaimana kelanjutannya? Pertama, guru memberikan penguatan kepada murid secara klasikal tentang aku ingin dan aku butuh. Selanjutnya, siswa akan bekerja dengan kelompok untuk mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan sekolah dengan panduan lembar kerja. Murid dengan gaya belajar audiovisual mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan sekolahnya dengan aplikasi simulasi e-commerce.
Nah, di aplikasi e-commerce ini, siswa bersama kelompoknya membuka aplikasi seolah-olah membuka aplikasi e-commerce dan bisa memesannya. Di aplikasi tersebut juga ditautkan video iklan tentang produk yang akan dijual, agar murid dengan gaya belajar audio bisa menyimak lebih dalam. Apakah barang tersebut memang cocok sesuai kebutuhan atau hanya keinginan? Di dalam aplikasi tersebut ditampilkan barang dengan barang diskon, barang free ongkir, dan beli barang gratis barang lainnya, sehingga murid bisa mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan tidak tergiur dengan promo iklan dari simulasi e-commerce. Murid dengan gaya belajar kinestetik disediakan beberapa barang dagangan untuk membuat pasar buatan atau commerce buatan, serta beberapa tulisan diskon dengan uang mainannya. Siswa bisa melakukan proses jual beli barang kebutuhan, sehingga siswa bisa melakukan transaksi secara mandiri dan bisa mengambil keputusan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tidak tergiur juga dengan tulisan diskon. Nah, guru di sini selalu memberikan pendampingan kepada dua kelompok tersebut apabila ada permasalahan dan memberikan penjelasan lebih intensif. Dan pada tahapan selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya membeli barang. Baju seragam teladan 100.000, yaitu keterangan kebutuhan. Kedua, baju lengan panjang putih 55.000, keterangan kebutuhan. Baju seragam teladan seharga 100.000, keterangan kebutuhan. 1.000 kebutuhan. Kotak pensil 2.000 kebutuhan, dan tas sekolah 50.000 kebutuhan. Setelah kegiatan selesai, guru memberikan asesmen sumatif dengan memberikan soal yang ditautkan di Google Form sehingga guru bisa lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan feedbacknya. Pada kegiatan penutup, siswa dan guru menyimpulkan dan melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tercapainya pembelajaran ini ketika siswa melakukan presentasi hasil analisis aku butuh dan aku ingin, dan juga hasil asesmen sumatif. Pembelajaran ini berfokus pada dua hal diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, setiap siswa dengan gaya belajar yang berbeda akan mengamati sumber belajar yang berbeda. Audiovisual mengamati gambar dan video pada aplikasi e-commerce, sedangkan untuk kinestetik mengamati benda-benda barang commerce buatan. Kedua adalah diferensiasi proses. Setiap kelompok mengidentifikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya. Audiovisual mengamati, mengambil keputusan sampai pada memesan barang pada e-commerce. Sedangkan untuk gaya belajar kinestetik melakukan proses transaksi secara cash melalui uang buatan. Dari diferensiasi konten dan proses ini ternyata bisa membekali siswa tentang pentingnya literasi finansial daripada hanya diajarkan secara ceramah atau wejangan, dan siswa juga bisa fokus, asik dalam menikmati setiap proses pembelajaran. Catatan dalam pembelajaran ini bahwa guru tugasnya hanyalah menuntun anak yang akan memegang kendalinya sendiri. Karena pada sejatinya guru hanyalah menuntun sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Quote Ki Hajar Dewantara.